Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wahyudi SPD, Ketua Aktivis Pendidikan Kabupaten Jember. Saya juga adalah Ketua Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur. Pada siang hari ini di YouTube Aktivis TV, kita akan berdiskusi tentang polemik permasalahan penafsiran PP nomor 17 tahun 2020. Karena masih banyak di daerah-daerah yang masih tetap memasukkan guru ketika sekolah libur sesuai dengan aturan kalender pendidikan sekolah. Jadi masih banyak sekolah yang memasukkan guru-guru ini ketika sekolah libur. Kepada seluruh teman-teman di Kabupaten Jember dan di seluruh Jawa Timur, sebenarnya permasalahan cuti ini sudah digulirkan oleh pemerintah saat pada tahun 1953. Ya, saya bacakan di sini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentang pemberian istirahat cuti. Nah, aturan ini kemudian disempurnakan dan terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. Saya bacakan di pasal 17 Yang tidak berhak atas istirahat libur berdasarkan peraturan ini adalah guru-guru dan mahaguru pada sekolah-sekolah yang mendapatkan liburan menurut liburan yang berlaku untuk sekolah-sekolah. Maksudnya dalam hal ini kalender pendidikan. Nah, maksud dari pasal ini menyebutkan bahwa artinya adalah ASN mendapat jatah libur itu hanya saat libur akademik. Jadi pada saat kalender pendidikan menyatakan libur. Jadi libur semester ini, liburan sekolah saja. Jadi cutinya itu libur sekolah itu, jadi tidak mendapat cuti tahunan. Jadi guru itu libur saat kalender pendidikan menyatakan libur, artinya libur sekolah, itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 24 tahun 1976 pasal 17. Nah, kemudian PP ini juga mengalami penyempurnaan lagi, yaitu di PP nomor 11, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Manajemen PNS. Pada pasal 313 disebutkan bahwa PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi liburan sekolah ini libur menurut peraturan perundang-undangan, karena sudah diatur dari PP yang tadi. Disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Jadi PP 11 tahun 2017 ini maksudnya adalah 1. Guru PNS atau ASN mendapat liburan sesuai perundang-undangan, yakni saat libur akademik. Jadi saat kalender nyatakan libur gurunya. Yang kedua, karena telah mendapat libur saat libur akademik, libur semesteran ini, maka tidak ada hak cuti tahunan. Jadi tidak mendapat cuti tahunan pada PP 11 dan 2017. Jadi cutinya itu pada saat libur akademik itu. Nah, selanjutnya PP nomor 11 tahun 2017 ini disempurnakan lagi sekarang, keluarlah PP terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen
pegawai negeri sipil. Sudah dijelaskan di pasal 315 bahwa PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan. Jadi menurut PP nomor 17 tahun 2020, guru itu tidak hanya mendapatkan libur sekolah sesuai kalender pendidikan. Jadi sekolah siswanya libur, gurunya juga ikut libur. Tapi juga guru ditambah mendapatkan cuti tahunan seperti pegawai negeri sipil di luar guru dan dosen. Jadi PP nomor 17 tahun 2020 ini adalah hadir untuk memberikan penghargaan besar pemerintah pusat kepada guru-guru untuk juga mendapatkan cuti tahunan. Jadi ini yang kita maksudkan seperti ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika siswanya libur, karena kalender pendidikannya menyatakan libur, maka guru ikut libur itu dijamin, diatur di dalam undang-undang, yaitu PP nomor 24 tahun 1976 pasal 17 yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, maka tidak ada dasar hukum apapun yang menyatakan bahwa guru tetap masuk pada saat siswa libur sesuai kalender pendidikan. Tidak ada. Jadi aktivis pendidikan bertanya juga kepada pemerintah ya, yang memasukkan guru di saat liburan, dasarnya apa? Jadi undang-undang peraturan pemerintah pasal berapa yang menuliskan seorang guru tetap masuk di saat liburan sekolah sesuai kalender pendidikan? Jadi kalau ada yang bertanya, apa dasarnya meliburkan guru pada saat liburan sekolah? Jadi siswanya libur, gurunya ikut libur. Dasarnya satu, yaitu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976 pasal 17. Yang kedua dasarnya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kalender pendidikan ini bukan kalender untuk siswa, tapi kalender pendidikan ini adalah kalender yang digunakan oleh para pelaku pendidikan, baik siswa maupun pendidik atau tenaga kependidikan yang ada dalam sekolah itu. Jadi marilah bahwa kita bersyukur pemerintah pusat mengeluarkan PP nomor 17 tahun 2020 pasal 315 ini, bahwa guru tidak hanya lagi mendapatkan liburan sekolah, siswanya libur ikut libur, tapi juga guru mendapatkan hak cuti tahunan. Ini jangan sampai terjadi salah tafsir gitu. Ya, yang terjadi justru banyak di bawah guru tetap masuk seperti biasa di saat sekolah dalam keadaan libur sesuai kalender pendidikan. Saya kira guru ini memiliki objek, yaitu peserta didik. Ketika peserta didiknya libur karena kalender pendidikannya libur, maka saya kira guru di sekolah, guru berada di sekolah, saya kira tidak ada kemanfaatan yang terjadi. Namun kita yakin walaupun guru libur, berada di rumah pada saat liburan sekolah, kalender pendidikan libur, siswanya libur, gurunya ikut libur, tapi saya yakin guru-guru ini akan tetap terus bekerja di rumah, menyiapkan strategi pembelajaran, meningkatkan inovasi, merancang pembelajaran
merancang jurnal apa yang harus disampaikan nanti ketika proses belajar mengajar berlangsung pada ajaran baru. Selanjutnya, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan, jangan keluar rumah ketika tidak ada keperluan. Kita saat ini, negara kita dalam keadaan penyebaran COVID-19 yang merajalela tidak hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia saat ini. Pemerintah sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan, jangan bergerombol. Oleh karena itu, kita mendukung guru libur di rumah pada saat kalender pendidikan menyatakan libur. Karena ini juga diatur dalam peraturan pemerintah dan hak guru libur. Dengan guru libur, setidaknya bisa memberikan dampak yang positif terhadap penyebaran virus corona saat ini. Gunakan libur ini, para guru tidak lagi berkumpul-kumpul dengan teman-teman sejawat di sekolah. Guru-guru tetap di rumah, menjaga protokol COVID, agar kita, para pendidik, sehat semua, dan ajaran baru nanti mudah-mudahan tetap dilangsungkan oleh pemerintah. Aktivis pendidikan bersuara adalah untuk kebenaran dasar hukum yang kita sampaikan. Kalau memang ada dasar hukumnya, bahwa guru harus tetap masuk, PNS masuk, GTT, PTT, dan ASN P3K tetap masuk di saat libur sekolah. Kalender pendidikan menyatakan libur, gurunya tetap masuk. Mana dasar hukumnya? Ada tidak dasar hukumnya yang menyatakan guru tetap masuk pada saat liburan? Tapi kalau bertanya kepada aktivis, adakah dasar hukumnya guru tetap libur pada saat liburan sekolah, ikut bersama-sama dengan siswa? Ada, yaitu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976. Dan yang kedua adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah produk hukum yang berlaku secara nasional. Jadi saya kira kalau ada yang mengatakan bahwa guru tetap masuk, maka jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, guru baik PNS, GTT, PTT, dan ASN P3K tidak boleh dirugikan terhadap permasalahan ini. Karena sudah jelas pemerintah pusat melalui peraturan terbaru, yaitu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 pasal 315, tidak hanya memberikan liburan pada saat liburan sekolah. Karena liburan sekolah ini juga liburan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi juga berhak mendapatkan cuti tahunan. Jadi marilah ini perlu disupport, perlu didukung pemerintah pusat mengeluarkan ini, karena guru dan dosen telah dihargai sama haknya dengan para PNS yang memiliki cuti tahunan. Sehingga tidak ada salah tafsir di bawah yang menyatakan bahwa guru masih tetap masuk pada saat liburan sekolah. Sehingga kalau guru tetap masuk berarti guru hanya dapat apa? Hanya dapat cuti tahunan dong. Padahal di PP 17 sudah jelas, selain mendapat cuti tahunan juga mendapat liburan sekolah itu. Ya, jadi liburan sekolah, liburan semester yang pada umumnya, pada biasanya siswa libur, gurunya ikut libur, itu peraturan perundang-undangan yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu sebenarnya permasalahannya sederhana. Ada ketegasan pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, untuk memberikan instruksi resmi ke bawah, sehingga tidak kepala sekolah yang menginstruksikan ke masing-masing anak buahnya. Akibatnya banyak instruksi-instruksi yang beragam. Ada yang menyatakan kepala sekolah seluruhnya masuk. PNS, GTT, ASN, P3K silakan masuk seperti biasa. Ada di sekolah B yang menyatakan masuk separuh. Ada di sekolah C yang mengatakan cukup piket saja. Perbedaan
beragam instruksi masing-masing kepala sekolah ini menyebabkan kacaunya pendidikan di Kabupaten Jember. Oleh karena itu harus ada instruksi satu orang, instruksi satu komando, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Jika tidak ada surat resmi dari Dinas Pendidikan yang menyatakan guru tetap masuk, maka ya seluruh PNS, GDT, PTT, dan ASN P3K tidak perlu masuk ke sekolah. Tidak perlu masuk ke sekolah. Dasarnya ya PP nomor 17 tahun 2020. Jadi guru tidak hanya mendapatkan liburan sesuai perundang-undangan, ya, yaitu libur sekolah itu sesuai peraturan perundang-undangan, tapi juga mendapatkan cuti tahunan. Jadi marilah kita saling mendukung, tidak ada diskriminasi kepada guru. Guru memiliki hak 2 cuti, yaitu cuti pada saat liburan sekolah sesuai Kaldik, dan yang kedua, guru libur saat pengajuan cuti tahunan. Aktivis pendidikan menyampaikan ini demi sebuah kebenaran di dalam pendidikan, dunia pendidikan ini. Aktivis pendidikan Kabupaten Jember tidak membuat kekacauan dalam pendidikan. Kami hanya meluruskan apa yang terjadi di bawah. Banyak sekali kepala sekolah yang berbeda instruksinya di masing-masing sekolah. Setelah ditanya kepala sekolah dari mana? Dari pengawas. Saya ingin tahu pengawas dari mana gitu loh. Jangan membuat instruksi yang macam-macam hanya melalui WA. Ini adalah negara hukum. Dan semua apa yang kita lakukan berdasarkan peraturan hukum. Bupati Jember telah menge-share di grup aktivis pendidikan tentang bahayanya COVID Corona varian terbaru saat ini. Artinya apa? Kami tangkap bahwa Bupati Jember sangat peduli agar rakyat itu paham begitu. Agar rakyat itu tahu, jaga protokol. Loh, ini sudah ada seperti ini, malah justru guru dimasukkan ke sekolah saat muridnya tidak ada. Apakah tidak mungkin guru-guru ini akan bergerombol di sekolah? Lalu jika guru-guru ini terjadi penyebaran COVID di sekolah itu, lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah kepala sekolah siap bertanggung jawab? Ataukah pengawas siap bertanggung jawab? Oleh karena itu, seluruh kebijakan pendidikan harus ada satu komando dan resmi, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Marilah keterbukaan publik ini, keluarkan surat resmi, kegelisahan, kegalauan pendidikan di bawah, agar tidak semua memberi instruksi di bawah. Instruksinya berbeda-beda sehingga menyebabkan kacaunya pendidikan. Ada yang libur total, ada yang libur separuh, ada yang libur beberapa orang, hanya piket beberapa orang. Ini kan sudah tidak benar. Timbulnya kecemburuan sosial antar masing-masing sekolah ini akan berdampak kepada pendidikan. Oleh karena itu, semuanya harus ada surat resmi dari Dinas Pendidikan. Jika tidak ada surat resmi dari pemerintah, maka aktivis pendidikan menghimbau kepada seluruh PNS, kepada GTT dan PTT untuk libur sesuai kalender pendidikan. Karena libur sesuai kalender pendidikan itu adalah hak jenengan semuanya sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah nomor 76 nomor 24 tahun 1976 pasal 17. Dan yang kedua adalah kalender pendidikan. Ini dasarnya kenapa kita harus libur. Ya, mari kita introspeksi diri, saling mengkaji, saling berdialog demi kebaikan pendidikan di Kabupaten Jember dan pada umumnya di Jawa Timur. Terima kasih atas apa yang kita sampaikan dari aktivis pendidikan. Mudah-mudahan guru mendapatkan hak-haknya untuk libur sesuai liburan kalender pendidikan dan juga mendapatkan cuti tahunan. Saya Ilham Wahyudi, saya guru, saya PGRI, dan saya Indonesia. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.